Sesudah peristiwa yang memalukan, menjijikkan, merusak akal sehat orang-orang waras di Mahkamah Konstitusi, di mana ipar Presiden Jokowi yang menjadi Ketua MK, Anwar Usman, meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming untuk mendapatkan legitimasi supaya bisa bertarung menjadi calon wakil presiden. Banyak dari kita yang marah meski nggak bisa apa-apa. Runtuhnya kewibawaan institusi hukum kita membuat saya cemas. Dan saya yakin banyak orang yang juga cemas bahwa inilah bibit-bibit kerusuhan yang akan tercipta ketika terjadi perselisihan angka antar para kontestan pemilu. Apalagi yang harus kita percayai ketika negara saja sudah tidak bisa dipercaya. Negara diejek, dibully, dilecehkan sehingga kehilangan marwahnya. Rusak semua kepercayaan hanya karena setitik nilai. Yang menjadi sorotan Denny Siregar adalah tentang carut-marutnya etika hukum yang sedang berlaku dan berpotensi besar menimbulkan keributan jika terjadi perselisihan konstitusi nasional, sementara lembaga tertinggi konstitusi, Mahkamah Konstitusi, sudah kehilangan kepercayaan publik nasional, bahkan menjadi olok-olokan. Sementara elit politik seakan tutup telinga dan masih fokus pada pemanfaatan dan keberlanjutan dari hasil kecurangan MK tersebut. Ada propaganda yang ingin mengalihkan perhatian masyarakat dari titik kerusakan di Mahkamah Konstitusi menjadi isu copras-capres belaka. Bahwa yang kritik dan protes ini pasti pendukung capres tertentu. Ini kan gila. Woi, apa kalian semua buta? Ini ada masalah serius di negara kita yang memperlihatkan rusaknya sistem negara kita ketika ditabrak oleh segelintir orang yang ingin menang. Di mana nurani kalian? Apa nanti akan terjadi ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya jadi wasit dalam pertandingan malah jadi bagian dari pemainnya juga? Apakah bisa nanti mencegah kerusuhan ketika ada yang tidak puas terhadap hasil pemilu karena sudah tertanam di benak mereka bahwa hakimnya tidak netral? Sebelumnya dalam putusannya, MK menyatakan batasan usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres melanggar Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres atau cawapres dengan syarat pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Keputusan itu membuat Gibran yang masih berusia 36 tahun bisa ikut bertarung pada Pilpres 2024 karena saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Come on, benturkan kepala kalian di tembok dan mulai berpikirlah. Ini bukan tentang Anies, bukan tentang Ganjar ataupun tentang Prabowo saja. Ini tentang rusaknya tatanan negara kita, rusaknya demokrasi kita, rusaknya pondasi kita. Ini bentuk tanggung jawab, bentuk kepedulian, bentuk kasih sayang pada negara ini, bukan kepada perorangan saja. Gibran belakangan didapuk sebagai calon wakil presiden untuk mendamping Prabowo Subianto. Sebenarnya keberadaan Anwar yang ikut memutus perkara itu melanggar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 5. Sebab dalam pasal itu jelas disebutkan bahwa seorang hakim tak boleh ikut memutuskan perkara jika memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung. Selain itu, koalisi masyarakat sipil juga menilai MK melampaui kewenangannya dengan memutuskan uji materi itu. Mereka menilai MK seharusnya menolak gugatan tersebut karena pengaturan batas usia capres dan cawapres merupakan kewenangan pembuat undang-undang atau open legal policy. Publik seharusnya diarahkan secara seimbang untuk pengawalan pada tindak lanjut yang seharusnya menyelesaikan bobroknya keputusan MK tersebut. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung.
karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Bahkan Profesor Arief Hidayat mengingatkan ada bahaya yang lebih besar ketika ada tangan-tangan kuat yang ingin menguasai legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kita kenal dengan nama trias politika. Ini bahaya ketika ketiga pilar demokrasi kita yang seharusnya saling mengawasi itu ada dalam satu genggaman. Ini akan memunculkan yang namanya absolute power, kekuatan absolut dalam genggaman satu orang. Absolute power akan memunculkan perilaku korupsi yang luar biasa. Bukan hanya korupsi materi, tetapi juga yang lebih ngeri adalah korupsi kebijakan. Absolute power berpotensi mematikan suara-suara yang mengkritik kebijakan, membungkam banyak orang dengan ancaman sehingga mereka takut dan hanya bisa diam. Bersyukur sebagian anggota Majelis Hakim MK berinisiatif untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin malam lalu 23 Oktober 2023. Dan MK sendiri terdiri dari 3 orang. Mereka adalah mantan Ketua MK Jimli Asyidiki, anggota Dewan Etik periode 2017-2020 Bintan R. Saragi, dan Hakim Konstitusi aktif Wahiduddin Adams. Setelah wadah MK terbentuk, lantas apa yang harus dikawal oleh publik? Ada 16 guru besar pengajar hukum tata negara dan administrasi negara yang melakukan pelaporan. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang iparnya Presiden Jokowi dan keponakannya bernama Gibran karena dianggap sudah melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sementara itu, perwakilan guru-guru besar dan pengajar fakultas hukum, terutama hukum tata negara dan hukum administrasi negara atau yang disebut Constitutional and Administrative Law Society (CALS), mengajukan laporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku hakim Anwar Usman pada Rabu 26 Oktober 2023. Viola Raininda, perwakilan dari CALS, menyatakan mereka berharap MK bisa bersikap tegas, memberikan sanksi yang setara atau sanksi yang berat berupa pemberhentian secara tidak hormat. Kata Viola saat dijumpai di MK Rabu 26 Oktober 2023. Viola menyatakan pihaknya mengajukan 4 poin dalam laporan tersebut. Poin pertama, kata Viola, berkenaan dengan potensi konflik of interest atau konflik kepentingan dari Anwar ketika memeriksa dan mengadili gugatan uji materi soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden nomor 90. Anwar merupakan ipar dari Presiden Jokowi sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka. Memberi ruang kepada keponakan yang bersangkutan untuk mencalonkan menjadi calon wakil presiden, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, ujar Viola. Poin kedua adalah berkaitan dengan kepemimpinan Anwar dalam memeriksa dan juga memutus perkara tentang pengujian syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Anwar disebut tak menaati hukum acara, tidak menaati hukum acara sebagaimana mestinya, dilakukan secara buru-buru, kata Viola. Selanjutnya, Anwar juga dinilai salah ketika mengambil keputusan dalam kasus itu, terutama soal adanya 2 hakim yang mengajukan alasan berbeda atau concurring opinion. Menurut CALS, 2 hakim tersebut bukan melakukan concurring opinion, tetapi melakukan pendapat berbeda atau dissenting opinion, sehingga menimbulkan keganjilan juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ujarnya. Poin terakhir dalam tuntutan CALS kepada Anwar Usman ialah berkenaan dengan komentar yang dilontarkannya pada saat mengisi kuliah umum di Semarang. Beliau memberikan komentar tentang substansi pengujian UU tentang syarat usia menjadi calon presiden dan wakil presiden, kata Viola. CALS berharap perkara yang mereka ajukan dapat diperiksa secara objektif oleh MK. Ayo, siapa lagi yang mau dan berani bersuara seperti saya?
gaungkan, lawan, teriakan dengan keras, jangan diam. Reformasi, jangan dikorupsi. Dan untuk semuanya, para pejuang-pejuang di tempat sunyi, keluarlah kalian. Dan saya berharap inisiatif pembentukan MK dan laporan SALS ke MK bukanlah skenario yang sedang dibangun hanya untuk meredam gejolak Bung Denny Siregar beserta publik yang sepemahaman.